Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sareza Riyatma dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3A jurusan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai STP konsep atau konsep STP. Jadi di sini sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu alasan kita untuk mengambil modul ini seperti itu. Jadi, jaringan layer 2 yang dirancang dengan baik akan memiliki switch dan jalur redundan untuk memastikan bahwa jika satu switch mati, jalur lain ke switch lain tersedia. Nah, lalu yang digunakan untuk meneruskan data. Jadi pengguna jaringan tidak akan mengalami gangguan layanan apapun atau redundansi dalam desain jaringan hierarkis memperbaiki masalah satu titik kegagalan, tetapi dapat menimbulkan masalah lain yang disebut dengan loop layer 2. Nah, kita bahas dulu nih apa itu loop. Jadi loop itu seperti ini. Jadi bayangkan jika kita sedang berada di sebuah konser. Nah, mikrofon si penyanyi dan pengeras suara yang diperkuat itu dapat eh, karena berbagai alasan menciptakan loop umpan balik. Nah, yang kita dengar itu sinyal yang diperkuat dari mikrofon yang keluar dari pengeras suara. Nah, lalu kemudian ditangkap oleh mikrofon, diperkuat lagi lanjut dan dilewatkan melalui pengeras suara. Jadi, suara dengan cepat menjadi sangat keras, tidak menyenangkan, dan membuat kita tidak dapat mendengar musik yang sebenarnya. Hal ini berlanjut hingga sambungan antara mikrofon dan pengeras suara itu terputus seperti itu. Jadi, loop layer 2 itu menciptakan kekacauan serupa dalam jaringan. Jadi, hal ini dapat terjadi dengan sangat cepat dan membuat jaringan tidak dapat digunakan. Nah, ada beberapa cara umum nih untuk membuat dan menyebarkan loop layer 2. Yang pertama itu ada Spanning Tree Protocol atau STP. Jadi STP ini dirancang khusus untuk menghilangkan loop layer 2 dalam jaringan. Dan dalam modul ini kita akan membahas mengenai penyebab loop dan juga berbagai jenis protokol spanning tree. Nah, seperti itu. Lalu apa saja yang kita akan pelajari pada modul ini, yaitu ada purpose of STP atau tujuan. Jadi menjelaskan permasalahan umum dan jaringan redundan dengan switch L2, switch L2. Yang kedua ada STP operation, itu menjelaskan kerja STP pada jaringan switching. Lalu ada evaluation of STP, itu kita akan belajar mengenai cara kerja rapid PVST plus. Nah, seperti itu. Kita masuk ke materinya. Yang pertama ada redundancy in layer 2 switched network. Jadi pada topik ini kita akan membahas mengenai redundancy switch layer 2. This topik konsep, jadi ada redundansi dalam jaringan switch layer 2 ini kita akan membahas penyebab loop dalam jaringan layer 2 dan juga menjelaskan cara kerja protokol spanning tree atau STP. Jadi redundansi itu bagian penting dari desain hierarkis
untuk menghilangkan titik kegagalan tunggal dan juga mencegah gangguan layanan jaringan bagi pengguna. Jadi jaringan redundan itu memerlukan penambahan jalur fisik, tetapi redundansi logis itu harus menjadi bagian dari desain. Memiliki jalur fisik alternatif agar data dapat melintasi jaringan, memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan. Nah, meskipun jalur tersebut terganggu, namun jalur redundan dalam jaringan Ethernet yang dialihkan dapat menyebabkan loop layer 2 fisik ataupun logis. Lalu LAN Ethernet itu memerlukan topologi bebas loop dengan satu jalur antara dua perangkat. Jadi loop dalam LAN Ethernet itu dapat menyebabkan propagasi frame Ethernet terus-menerus hingga tautan terputus dan memutuskan loop. Lalu selanjutnya ada Spanning Tree Protocol. Di sini STP STP itu adalah sebuah protokol jaringan pencegahan loop yang memungkinkan redundansi sekaligus menciptakan topologi layer 2 bebas loop. IEEE 802.1D itu adalah sebuah standar IEEE MAC bridging asli untuk STP. Nah, di sini ada sebuah video yang menunjukkan eh, operasi normal dari Spanning Tree Protocol. Nah, seperti ini saat sebuah STP beraksi secara normal. Lalu selanjutnya STP recalculation. Jadi perhitungan STP. Jadi di sini ada video yang akan menunjukkan perhitungan ulang STP saat terjadi kegagalan. Jadi STP itu akan mengkompensasi kegagalan jaringan seperti ini. Ulangi. Dari PC 1 mengirimkan ke sudah forward PC 2, lalu dikirimkan ke PC 2, PC 3, PC 3. Nah, dia jika mengalami kegagalan, STP ini akan melakukan kompensasi. Satu forward the broadcast only out F03 sini. The trunk link between S2 and S1. Ini terang satu, ini terang kedua. Ini terang satu, ini kedua. Nah, dia akan mencari jalan lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya, issue with redundant switch links atau masalah dengan tautan switch yang redundant. Jadi, di sini redundansi itu jalur menyediakan beberapa layanan jaringan dengan menghilangkan kemungkinan satu titik kegagalan. Nah, jadi ketika beberapa jalur ada di antara dua perangkat pada jaringan Ethernet dan tidak ada implementasi spanning tree pada switch, itu loop layer 2 terjadi. Nah, jika loop layer 2 itu terjadi, dapat mengakibatkan ketidakstabilan tabel alamat MAC. Jadi, saturasi tautan dan penggunaan CPU yang tinggi pada switch dan perangkat akhir
yang mengakibatkan jaringan menjadi tidak dapat digunakan. Tidak seperti protokol layer 3, IP versi 4 dan IP versi 6, Ethernet layer 2 tidak menyertakan mekanisme untuk mengenali dan menghilangkan frame yang berulang tanpa henti, baik itu IP versi 4 maupun IP versi 6. Jadi, eh, menyertakan mekanisme yang membatasi jumlah waktu perangkat jaringan layer 3. Itu dapat mentransmisikan ulang sebuah paket. Sebuah router akan mengurangi TTL atau time to life di setiap paket IP versi 4. Dan bidang hop limit itu di setiap paket IP versi 6, ketika bidang-bidang ini dikurangi menjadi 0. Router akan membuang paket tersebut. Ethernet dan switch Ethernet tidak memiliki mekanisme yang sebanding untuk membatasi jumlah waktu switch mentransmisikan ulang frame layer 2. Jadi STP dikembangkan secara khusus sebagai mekanisme pencegahan loop untuk Ethernet layer 2. Seperti itu. Jadi selanjutnya layer 2 loops. Nah, tanpa mengaktifkan STP, loop layer 2 itu dapat terbentuk menyebabkan frame broadcast, multicast, dan juga unicast yang tidak dikenal untuk melakukan loop tanpa henti. Nah, hal ini dapat menjatuhkan jaringan dalam waktu yang sangat singkat, terkadang hanya dalam beberapa detik. Misalnya frame broadcast seperti permintaan ARP diteruskan keluar semua port switch, kecuali port egress asli. Ini memastikan bahwa semua perangkat dalam domain broadcast itu dapat menerima frame jika ada lebih dari satu jalur untuk frame yang akan diteruskan keluar. Jadi loop tanpa akhir dapat terjadi. Nah, ketika loop itu terjadi, table MAC address pada switch akan terus berubah dengan pembaruan dan juga frame broadcast yang mengakibatkan ketidakstabilan basis data MAC. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan penggunaan CPU yang tinggi dan membuat switch tidak dapat meneruskan frame. Lalu frame frame broadcast itu bukan satu-satunya jenis frame yang terpengaruh oleh loop. Jadi frame unicast itu tak dikenal yang dikirim ke jaringan loop dapat mengakibatkan frame duplikat tiba di perangkat tujuan. Jadi frame unicast tidak dikenal terjadi saat switch tidak memiliki MAC address, tujuan di tabel alamat MAC-nya dan harus meneruskan frame ke semua port kecuali port masuk. Kita lihat simulasinya. Jadi di sini saat pesan berhenti itu bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari loop layer 2. Baik, selanjutnya ada broadcast storm. Broadcast storm ini adalah jumlah siaran yang sangat tinggi yang membanjiri jaringan selama jangka waktu tertentu. Jadi, broadcast storm ini dapat menonaktifkan jaringan dalam hitungan detik dengan membanjiri switch dan perangkat akhir. Jadi, broadcast storm itu dapat disebabkan oleh masalah
perangkat keras seperti NIC yang rusak atau dari loop layer 2 di jaringan. Jadi eh, broadcast layer 2 dalam jaringan itu seperti permintaan ARP yang sangat umum. Loop layer 2 itu kemungkinan besar akan memiliki konsekuensi langsung dan melumpuhkan pada jaringan. Jadi multicast layer 2 biasanya diteruskan dengan cara yang sama seperti siaran oleh switch. Meskipun paket IPv6 tidak pernah diteruskan sebagai siaran layer 2, ICMP versi 6 Network Discovery itu menggunakan multicast layer 2. Dan lagi di sini kita bisa melihat efek buruk dari loop tersebut yang semakin meningkat saat frame itu frame broadcast dan juga unicast itu tidak dikenal, terus menyebar dan tanpa henti dia ngeloop. Inilah yang disebut dengan membanjiri jaringan. Dia akan terus mengulang atau loop. Efek buruknya jaringan akan terbanjiri. Kita ulang lagi. Jadi host yang terjebak dalam layer 2 itu tidak dapat diakses oleh host lain di jaringan. Nah, karena perubahan konstan dalam tabel MAC address itu switch tidak tahu dari port mana frame unicast akan diteruskan dalam animasi. Jadi sebelumnya switch akan mencantumkan port yang salah untuk port PC1. Jadi setiap frame unicast yang tidak dikenal yang ditunjukkan untuk PC1 akan berputar di sekitar jaringan seperti halnya frame broadcast. Jadi semakin banyak frame yang berputar di sekitar jaringan pada akhirnya menciptakan yang disebut broadcast storm. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencegah masalah ini dalam jaringan redundan, itu beberapa jenis spanning tree harus diaktifkan pada switch. Spanning tree itu diaktifkan secara default pada switch Cisco untuk mencegah terjadinya loop di layer 2. Selanjutnya, the spanning tree, the tree algorithm. Jadi, STP itu didasarkan pada algoritma yang diciptakan oleh Radia Perlman saat bekerja untuk Digital Equipment Corporation dan dipublikasikan dalam makalah tahun 1985. Jadi algorithm for distributed computation of a spanning tree in a extended LAN. Jadi algoritma spanning tree atau STA miliknya itu menciptakan sebuah topologi bebas loop dengan memilih satu root bridge di mana semua switch itu menentukan satu jalur dengan biaya paling rendah. Tanpa protokol pencegahan loop, itu loop akan terjadi sehingga jaringan switch redundan tidak dapat beroperasi. Di sini ada topologi skenario STA. Jadi skenario STA ini menggunakan Ethernet dengan koneksi redundan dengan koneksi redundan antara beberapa switch. Jadi STP mencegah terjadinya loop dengan mengkonfigurasi jalur bebas loop melalui jaringan menggunakan port blocking state yang ditempatkan secara strategis. Switch yang menjalankan STP mampu mengkompensasi kegagalan dengan membuka blokir port yang sebelumnya diblokir secara dinamis dan mengizinkan traffic untuk melintasi jalur alternatif. Lalu ada select the root bridge.
Maksud select the root break di sini. The spanning. Jadi algoritma spanning tree dimulai dengan memilih satu root bridge. Jadi gambar menunjukkan bahwa switch S1 ini telah dipilih sebagai root bridge dalam topologi ini. Jadi semua tautan memiliki biaya yang sama. Setiap switch akan menentukan jalur dengan biaya paling rendah dan dirinya sendiri ke root bridge. Jadi semuanya akan tertuju ke root bridge ini. Jadi STA dan juga STP itu menyebut switch sebagai bridge. Hal ini karena pada masa awal Ethernet switch selalu disebut sebagai bridge. Nah, seperti itu. Jadi STP itu mencegah terjadinya loop. Lalu selanjutnya ada block redundant pens atau memblokir jalur redundan. Jadi bisa kita lihat dalam topologi ini bahwa si STP itu dia memastikan bahwa hanya ada satu jalur logis antara semua tujuan pada jaringan. Nah, dengan sengaja memblokir jalur redundan yang dapat menyebabkan loop seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi, ketika port diblokir, itu data pengguna dicegah masuk ataupun keluar dari port tersebut. Jadi memblokir jalur redundan itu sangat penting untuk mencegah loop di sini. Selanjutnya ada loop free topology. Loop free topology. Jadi bisa kita lihat apa bedanya sama yang tadi. Blokir. Jadi bisa kita lihat bahwa port yang diblokir itu akan membuat sebuah tautan. Tautan tersebut itu menjadi tautan non penerusan, non forwarding antara dua switch. Jadi hal ini menciptakan topologi di mana setiap switch itu hanya memiliki satu jalur ke root bridge, mirip dengan cabang pada pohon yang terhubung ke akar. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya memiliki satu jalur untuk mencapai si root bridge ini. Seperti diibaratkan di sini seperti akar. Lalu selanjutnya link failure caches recalculation atau kegagalan tautan itu menyebabkan perhitungan ulang. Jadi sebuah jalur fisik itu masih ada untuk menyediakan redundansi. Tetapi jalur itu akan dinonaktifkan untuk mencegah terjadinya loop. Jika jalur tersebut diperlukan untuk dikompensasi kegagalan kabel jaringan ataupun switch. Jadi STP ini menghitung ulang jalur dan membuka blokir port yang diperlukan untuk memungkinkan jalur redundan itu menjadi aktif dan juga memungkinkan perhitungan ulang STP juga dapat terjadi setiap kali switch baru atau tautan antar saklar ataupun switch baru ditambahkan ke jaringan.
Di sini ada gambar. Jadi menunjukkan kegagalan antara switch 2 dan juga switch 4. Switch 2 dan juga switch 4 ini mengalami kegagalan yang menyebabkan STP itu melakukan perhitungan ulang. Jadi bisa kita perhatikan di sini tautan yang sebelumnya redundan antara S4 dengan S5 sekarang itu diteruskan untuk mengkompensasi kegagalan. Jadi masih hanya ada satu jalur antara setiap switch ke root bridge seperti itu. Sini ada video. You want to have backup paths, backup links, backup switches, but this causes potential loops in the environment. Spanning tree protocol to do. The link is no longer there, and then it will take that block. Jadi inti dari video ini itu mendemonstrasikan cara kerja dari spanning tree protocol yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Itu sudah mencakup semua yang dijelaskan. Sini ada bucket tracer, lalu ada question. Jadi pertanyaannya di sini manakah yang menggambarkan STP? Tentu saja di sini STP layer 2. STP adalah protokol pencegahan loop layer 2 untuk LAN Ethernet. Lalu selanjutnya ini ada tanpa STP pada LAN Ethernet, 3 jenis frame mana yang dapat menyebabkan loop dalam jaringan? Tentu saja ada broadcast, multicast, dan juga unicast yang tidak dikenali. Dan terakhir ini ada perangkat apa yang dipilih oleh algoritma spanning tree. Semua switch lainnya yang menentukan satu jalur dengan biaya paling rendah ke perangkat ini. Tentu saja root bridge seperti ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai STP operation, ya dimana untuk membahas langkah-langkah terdapat beberapa langkah-langkah mengenai loop free topology, ya dimana now you know how loop are created and the basic of using spanning tree protocol to prevent them. The topic will take you by step through the operation of STP using the STA. STP builds a loop-free topology in a four-step process. Number 1, select the root bridge. Number 2, select the root port. Number 3, select design port. Number 4, select alternate block port. Yang dimana kita tahu bagaimana loop dibuat dan dasar-dasar penggunaannya itu protokol spanning tree untuk mencegahnya. Dimana topik ini akan memandu langkah demi langkah untuk melalui pengoperasian STP dengan menggunakan STI. STP sendiri di sini membangun topologi free loop dalam proses 4 langkah. Yang pertama yaitu select the root bridge and select the root port. 3, select design port. Number 4, select alternate block port. Dan dimana during STA and STV function, switch use bridge
protocol data units BPDU to share information about themselves and their connection. BPDUs are used to select the root byte, root port, designer port, and alternate port. Each BPDU contains a byte ID, BID. The identifies with switch and the BPDU, yang dimana selama fungsi STH dan STP switch menggunakan read protocol data unit, yang dimana untuk berbagi informasi tentang diri mereka dan koneksinya, dimana BPDU di sini digunakan untuk memilih root byte, root port, designated port, and alternative port di sini. Dimana setiap BPDU berisi byte ID yang mengidentifikasi switch yang mengirim BPDU. Di sini bit terlibat dalam pembuatan banyak keputusan STA, termasuk peran root, byte, dan port setiap yang ditunjukkan pada gambar di sini. Yang dimana seperti yang ditunjukkan pada gambar, bit di sini berisi nilai prioritas, extended system ID, dan alamat MAC switch. Nilai BID di sini ditentukan oleh kombinasi 3 bidang di sini, yang mana byte priority di sini mencangkup byte priority, extend system ID yang diperluas, dan alamat MAC address. Yang dimana byte priority di sini nilai prioritas defaultnya untuk semua switch Cisco adalah nilai desimal itu 32.768 dengan rentangnya adalah 0 sampai 61.440 dengan kelipatannya yaitu 4.996 prioritas byte. Yang lebih rendah itu lebih baik. Prioritas byte di 0 di sini lebih diutamakan daripada semua prioritas byte lainnya. Yang dimana extended system ID yang dinilai sistem yang diperluas oleh nilai desimal yang ditambahkan ke nilai prioritas jembatan di BID. Di sini mengidentifikasi VLAN untuk BPDU di sini, yang dimana implementasi awal IEEE 802 dengan 1D yang dirancang untuk jaringan yang tidak menggunakan VLAN. Ada satu spanning tree umum di semua switch karena ini pada switch lama, yang dimana extended system ID di sini tidak disertakan dalam BPDU karena VLAN di sini menjadi umum untuk segmentasi infrastruktur jaringannya. Dengan 802.1d disempurnakan untuk menyertakan dukungan VLAN yang mengharuskan VLAN ID 12 bit disertakan dalam frame BPDU. Informasi VLAN disertakan dalam frame BPDU melalui penggunaan extended system ID. Di sini ID sistem yang diperluas memungkinkan implementasi STP selanjutnya memiliki jembatan akar yang berbeda untuk set VLAN yang berbeda. Dari sini dapat memungkinkan tautan redundancy dan non forwarding link in
STP topologi yang akan digunakan oleh VLAN yang berbeda menggunakan root byte di sini. Selanjutnya MAC address, yang dimana ketika dua saklar dikonfigurasi dengan prioritas yang sama, maka dia akan memiliki ID sistem tambahan yang sama. Saklar yang memiliki alamat MAC address dengan nilai terendah maka akan dinyatakan dalam heksadesimal memiliki bit yang lebih rendah di sini. Selanjutnya select the bit root. Select the bit root, yang dimana the CTA designs a single switch as the root byte and use it as the reference point for all paths collision switch action BPDOs to build the loop-free topology beginning with select the root byte, yang dimana STA di sini menunjukkan satu switch sebagai root byte-nya dan menggunakan sebagai titik referensi untuk semua kalkulasi jalur, yang dimana switch di sini bertukar BPDU untuk membangun topologi yang bebas loop yang dimulai dengan yang memiliki root byte. Ini proses pemilihan menentukan switch mana yang menjadi root byte. Semua switch dalam domain broadcast, maka dalam proses pemilihannya setelah switch akan melakukan booting. Switch ini mulai mengirimkan frame BPDU di setiap 2 detiknya. Frame BPDU di sini berisi mengenai bit switch pengiriman dan bit root byte yang dikenal sebagai root ID maksudnya, yang dimana switch dengan bit terendah akan menjadi root byte. Pada awalnya semua switch mendeklarasikan diri mereka sebagai root byte dengan bit mereka sendiri yang ditetapkan sebagai root ID, yang pada akhirnya switch mempelajari melalui pertukaran BPDU switch yang dimana memiliki bit terendah dan akan menyetujui satu root byte-nya. Pada di gambar di sini S1 dipilih sebagai jembatan akar karena memiliki bit rendah di sini. Yang dimana S2 di sini memiliki bit sama bit tertinggi sama dengan kayak S3. Selanjutnya mengenai impact of default bit. Dampak default bitnya apa? Yang dimana karena prioritas default adalah 32.768, itu kemungkinan 2 atau lebih switch memiliki prioritas yang sama. Dalam skenario ini, jika prioritas sama, switch dengan alamat MAC terendah akan menjadi root byte. Untuk memastikan bahwa keputusan root byte paling sesuai dengan persyaratan jaringan, maka sebaiknya administrator mengkonfigurasi switch dengan root byte yang diinginkan dengan prioritas yang lebih rendah. Di sini pada gambar yang dimana semua switch dikonfigurasi dengan prioritas yang sama, yaitu 32.769, yang dimana di sini alamat MAC-nya menjadi faktor penentu switch mana yang menjadi root byte, yang dimana switch dengan nilai alamat MAC address heksadesimal terendah adalah dipilih sebagai root byte-nya, yang dimana dalam contoh di sini S2 memiliki nilai
terendah untuk alamat MAC address-nya dan dipilih sebagai root byte untuk contoh spanning tree tersebut. Dalam contoh ini prioritas semua saklar adalah 32.769, yang dimana nilai tersebut didasarkan pada prioritas byte defaultnya, yaitu 32.768, dan ID sistemnya yang ditetapkan melakukan penetapan pada VLAN 1 dan dikaitkan dengan setiap saklar 32.768 plus 1 di sini. Selanjutnya determine the root path cost, yang menentukan biaya root path-nya. Ketika root byte memiliki maksudnya telah dipilih untuk contoh spanning tree tertentu, maka STA memulai proses penentuan jalur terbaik ke root byte-nya. Dari semua tujuan dalam domain siaran informasi jalur yang dikenal sebagai biaya jalur root internal, maka akan ditentukan oleh jumlah semua biaya port individual di sepanjang jalur dari switch ke root byte-nya. Dari mana BPDU di sini mencakup biaya jalur rootnya, yang mana biaya jalur dari switch pengirim ke root byte. Ketika sebuah saklar menerima BPDU, ia akan menerapkan biaya port masuk ke segmen tersebut untuk menentukan biaya jalur akar internalnya di sini. Biaya port default di sini ditentukan oleh kecepatan pengoperasian port. Tabel ini menunjukkan biaya port default disarankan oleh IEEE, maksudnya Suite Cisco secara default menggunakan nilai yang ditetapkan oleh standar IEEE 802.1d, yang juga dikenal sebagai biaya jalur pendek untuk STP dan RSTP-nya. Namun standar IEEE yang menyarankan penggunaan nilai yang ditetapkan dalam IEEE 802.1w, yang juga dikenal sebagai biaya jalur panjang saat menggunakan tautan 10 Gbps yang lebih cepat di sini. Di sini RSTP akan dibahas lebih rinci nanti di sini. Yang dimana meskipun port switch memiliki biaya port default yang terkait dengannya, biaya port dapat dikonfigurasi. Kemampuan untuk mengkonfigurasi port individual memberi administrator fleksibilitas untuk mengendalikan jalur spanning tree ke root byte secara manual di sini. Select the root port. Ini mana setelah root byte ditentukan, maka algoritma STA digunakan untuk memilih port root. Setiap switch non-root akan memilih satu port root, yang dimana port root di sini adalah port yang paling dekat dengan root byte. Dalam hal biaya keseluruhan, jalur terbaiknya ke root byte di sini. Biaya keseluruhan ini dikenal sebagai biaya jalur root internal, yang mana biaya jalur akal internal di sini sama dengan jumlah semua biaya port di sepanjang jalur ke jembatan akar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, jalur dengan biaya terendah menjadi pilihan, dan semua jalur
redundancy lainnya diblokir di sini. Yang di mana dalam contohnya di sini biaya jalur akar internal dari S2 di sini ke bright dari jembatan ke akar 1 melalui jalur 1, maka jalur satunya maka dia jalur satunya ialah 19 di sini, yang dimana berdasarkan biaya port individual yang ditentukan oleh IEEE yang biaya jalur akar internal melalui jalur 2 adalah 38 di sini, yang dimana karena jalur 1 memiliki biaya jalur keseluruhan yang lebih rendah ke bright, maka jalur tersebut adalah jalur pilihan FA01 menjadi port akar pada S2 di sini. Select design port, yang dimana bagian pencegahan loop dari spanning tree menjadi jelas selama 2 langkah berikut, yang dimana setelah setiap switch memilih port root, switch kemudian akan memilih port yang ditunjuk. Setiap segmen antara 2 switch akan memiliki satu port yang ditunjuk. Port yang ditunjuk pada segmen dengan 2 switch yang memiliki biaya jalur root internal termurah ke root bright. Dengan kata lain di sini ditunjuk memiliki jalur terbaik untuk menerima lalu lintas traffic. Traffic leading to route, yang dimana memiliki jalur terbaik untuk menerima traffic ke leading yang mengarah ke route bright yang di sini. Apa yang bukan port root atau port yang ditunjukkan akan menjadi port alternatif atau port yang diblokir. Hasil akhirnya adalah satu jalur dari setiap switch ke root bright-nya di sini, yang dimana ketika semua port pada root bright di sini merupakan port yang ditunjukkan seperti yang ditunjukkan pada gambar, yang mana hal ini karena root bright memiliki biaya terendah untuk dirinya sendiri di sini. Number 2, design port when there is a root port, yang dimana jika satu end dan of segment is a root port, maka dia other end is design port. To demonstrate this, the figure show that switch S4 is connected to S3. The FA101 interface on S4 is the root port because it has the best and only path the root bright. The FA03 interface on S3 at the other end of the segment will therefore be design port. Catatan: not all switch port with end device host a CIS or design port. Designed port when there is not root port. This leaves only segment between two switches where neither of the switch is the root bright. In
this case, the port on the switch with the less cost path to root byte is the designated port for the segment. For example, in the figure, the last segment is 1 between S2 and 3. Both S2 and 3 have the same path cost to the root byte. The spanning tree algorithm with as the break ID as a tiebreaker. All third nodes shown in the figure S2 has a lower bit for the F0 to port of S2 will be chosen as the designated port are in forwarding state. Select alternative block port. Ini mana untuk ke sebuah port bukan port root atau port yang ditentukan di sini, maka port tersebut menjadi port alternatif atau bisa dibilang cadangan. Port alternatif di sini yaitu port cadangannya berada dalam satu pembuangan atau pemblokiran untuk mencegah loop. Pada gambar di sini S1A telah mengkonfigurasi port FA02 pada S3 dalam peran alternatifnya di sini. Jadi mana port FA02 pada S3 di sini dalam status pemblokiran tidak akan meneruskan frame Ethernet, yang dimana semua port antar switch lainnya berada dalam status penerusan. Yang mana ini bagian dari pencegahan loop STP. Antarmuka FA2 pada S3 di sini bukan merupakan port root atau port yang ditunjuk, sehingga menjadi port alternatif atau pemblokiran di sini. Di sini select a route for port from multiple equal cost path, yang dimana pada port root dan port yang ditunjuk didasarkan pada biaya jalur terendah ke root byte. Namun apa yang terjadi jika switch memiliki beberapa jalur dengan biaya yang sama ke root byte-nya? Bagaimana di sini jika switch menunjuk pada port root? Ketika sebuah switch memiliki beberapa jalur biaya sama ke root byte, switch akan menentukan port menggunakan kriteria yang dimana kriteria di sini bit akan mengirim terendah dengan prioritas port pengirim terendah dan ID port pengirim terendahnya di sini. Yang dimana di sini sebagai penjelasan setiap penjelasan setiap kriterianya, yang dimana low center bit, the figure show a topology with 4 switch including switch S1 as the root byte. Examining the port rules, port F01 on switch S3 and port F03 on switch S4 have been selected as root port because they have the lowest case path cost. The root byte for their respective switch S2 has 2 ports, F01 and F02, with equal cost path to the root byte. In this case, the bit IDs of the neighboring with switch S3 and S4 will be used to break the tie. This is
Now this is known as the sender's bit. S3 has bit of 3 miliar di sini, and S4 has a bit of 3276 for 111111 because S4 has a lower bit. The F01 port of switch 2 with is the port connect to S4 will the port lower sender port priority, and when the demonstrator this next to criteria the topology is changed to one where two switches are connected with two equal close paths between them. S1 is the root byte, so both of the ports are the same port. S4 has two ports with equal close path. The root byte because ports are connected to same switch. The sender bit S1 is equal, so the step is slide. The next on the list is the sender S1 port priority. The default port priority is 128, so both ports on S1 have the same port priority. This is also a tie. However, if either port on S1 was configured with a lower port priority, S4 would in addition port is forwarding state. The other port on S4 would be a blocking state. 3. Low sender port ID. The last tiebreaker is the low sender port ID. Switch S4 has retrieved BPDS from port 01 and port 02 on S1. Remember, the discussion is based on the sender port ID, not the retrieved port ID, because the port ID of F01 on S1 is lower than port F02. The port F06 on switch 4 will be the root. This port is connected port on S1. Port 05 on S4 will become an alternative port and place the blocking state, which is the low preference part of STP. Selanjutnya STP timer and port state. Yang dimana untuk konvergensi STP di sini memerlukan 3 pengaturan waktu, yang dimana hello timer, hello timer interval atau PPTU defaultnya adalah di sini 2 detik, tetapi dapat diubah menjadi 1 dan 10, antara 1 detik dan 10 detik di sini. Forward delay timer. The forward delay is time that is spent in the listen learn state, yang dimana penundaan maju the fourth delay-nya di sini waktu yang dihabiskan dalam kondisi mendengarkan dan belajar, yaitu defaultnya yaitu 15 detik, tetapi dapat diubah menjadi antara 4 dan 30 detik. Max timer. The max is the maximum, adalah durasi waktu maksimum yang dibutuhkan switch untuk menunggu switch sebelumnya mencoba mengubah topologi STP defaultnya, yaitu menjadi 20 detik, tetapi tidak dapat diubah menjadi antara 6
dan 40 detik di sini. Yang dimana STP di sini memfasilitasi jalur bebas loop, free loop, loop free path, yang dimana ke seluruh domain siaran, yang dimana the spanning ditentukan melalui informasi yang dipelajari oleh pertukaran frame di sini. Yang dimana pertukaran frame BPD di sini antara saklar yang saling terhubung. Jika port saklar bertransisi langsung dari satu pemblokiran ke status penerusan tanpa informasi tentang topologi lengkap, selama transisi port tersebut dapat membuat loop data untuk sementara. Karena alasan ini, STP memiliki 5 status port, yang diantaranya adalah status port operasional seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, yang dimana status dinonaktifkan yang dianggap tidak beroperasional. Yang dimana sini terdapat rincian status yang ditunjukkan, yang dimana di sini port state blocking, yang dimana port tersebut adalah port alternatif dan tidak berpartisipasi dalam penerusan frame. Port tersebut memiliki frame BPDU untuk menentukan lokasi di mana ID root dari jembatan root. Frame BPDU di sini juga menentukan peran port mana yang harus diambil oleh setiap port switch dalam topologi STP aktif terakhir di sini, dengan penghitungan waktu maksimal yaitu selama 20 detik. Port switch yang belum menerima BPDU yang diharapkan dari switch neighbor yaitu tetangga akan masuk ke dalam status pemblokiran listening, yang dimana setelah status pemblokiran port akan berpindah ke status listening dengan port yang menerima BPDU untuk menentukan jalur ke rootnya. Port switch juga mengirim frame BPDU-nya sendiri dan memberitahu switch yang berdekatan bahwa port switch sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam topologi aktif. Port switch di sini beralih ke status pembelajaran, yang mana setelah status mendengarkan selama status pembelajaran, port switch akan menerima proses BPDU dan bersiap untuk berpartisipasi dalam penerusan frame, yang dimana port switch juga mulai mengisi tabel alamat MAC dalam status learning. Di sini frame digunakan, frame user tidak diteruskan ke tujuan learning di sini. Selanjutnya forwarding, yang dimana dalam status forwarding ini port switch dianggap sebagai bagian dari topologi aktif. Terakhir disable, port switch dalam status disable tidak berpartisipasi dalam spanning tree dan tidak meneruskan frame. Status akan dinonaktifkan ditetapkan saat port switch dinonaktifkan secara administrator. Di sini terdapat operational detail of each port state, yang dimana di tabel ini sini merangkum rincian operasional setiap state-nya, yang dimana port state dia blocking dengan BPDU retrieve only, MAC address table-nya no update, dengan forwarding data frame-nya no, dengan port state listen dengan BPDU-nya retrieve and send, maka MAC address table-nya
Then update dan forwarding data frame-nya no. For state learning di sini BPDU archive and send. Maka make address table-nya updating table. Forwarding data frame-nya no. For state forwarding archive and send. Maka make address the table-nya updating table dengan forwarding data frame-nya yes. Selanjutnya port state disable di sini dengan BPDU non send our archive, maka make address-nya no update dan forwarding datanya no. Dengan perfilan di sini spanning tree yang dimana selama kita membahas STP dalam lingkungan yang hanya memiliki satu VLAN, namun STP dapat dikonfigurasi untuk beroperasi dalam lingkungan dengan beberapa VLAN. Yang dimana dalam versi per VLAN spanning tree-nya di sini STP terdapat root byte yang dipilih untuk instance spanning tree-nya, yang dimana memungkinkan untuk memilih root byte yang berada dengan set VLAN yang berbeda. STP di sini mengoperasikan instan STP yang terpisah untuk setiap VLAN individual. Jika semua port pada suite merupakan anggota VLAN satu, maka hanya ada satu instance spanning tree di sini. Oke, di sini untuk mengetes pengetahuan kita mengenai STP operation, yang mana the answer question 1 is the MAC address of the suite. Question 2, the root byte will be with the lower broadcast. Question 3, the port close to the root. The answer is root port. Question 4, the port segment. The answer is the sign port. Number 5, the question is the sign port and root port. Number 6, the answer is the sign root pad close. Number 7, the answer is often is 2. Okay. Baiklah, selanjutnya saya Amanda Bulanaila dengan nomor NPM 23758003. Di sini saya akan membahas dari modul 5.3 Evolution of STP atau evolusi STP. Pada 5.3.1 Different version of STP atau berbagai versi dari STP. This topic details the many different versions of STP and other options for preventing loops in your network. Up to now, we have used the term spanning tree protocol and the acronym STP, which can be misleading. Many professionals generally use this to refer to the various implementation of spanning tree, such as rapid spanning tree protocol or RSTP, and multiple spanning tree protocol or MSTP, in order to communicate spanning tree concept correctly. It is important to refer to the implementation or standard of spanning tree in context. Jadi pada topik ini kita akan membahas berbagai versi STP dan pilihan lain untuk mencegah loop di jaringan. Nah, sampai saat ini kita telah menggunakan istilah spanning tree protocol dan akronim STP yang dapat menyesatkan. Banyak yang profesional secara umum menggunakan istilah ini untuk merujuk pada berbagai implementasi spanning tree.
Contohnya seperti rapid spanning tree dan multiple spanning tree protokol. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan benar, konsep spanning tree ini kita harus merujuk pada implementasi atau standar spanning tree dalam konteksnya. Nah, di sini ada beberapa jenis protokol spanning tree. Yang telah muncul sejak spesifikasi IEEE seperti ini. Di sini yang pertama ada veritasnya STP. This is the original IEEE 802 ID version that provides a loop-free topology in a network with redundant links. Also called Common Spanning Tree or CSD, it assumes one spanning tree stands for the entire bridge network, regardless of the number of VLANs. Jadi, STP ini merupakan versi IEEE 802 1D yang asli, yang menyediakan topologi bebas looping dalam jaringan dengan tautan redundan, atau bisa disebut juga sebagai Common Spanning Tree atau CST. Dia ini mengasumsikan satu contoh spanning tree untuk seluruh jaringan yang dijembatani. Jadi terlepas dari berapapun jumlah VLAN-nya. Kemudian ada PVST+. Per VLAN spanning tree is a Cisco enhancement of STP that provides a separate 802 1D spanning tree instance for each VLAN configured in the network. PVST Plus supports port phase, uplink phase, backbone phase, BPDU guard, BPDU filter, root guard, and loop guard. Jadi per VLAN spanning tree ini atau PVST Plus ini merupakan penyempurnaan Cisco untuk STP yang menyediakan instant spanning tree terpisah untuk setiap VLAN yang dikonfigurasi dalam jaringan. Nah, PVST Plus ini mendukung port phase, uplink phase, backbone phase, BPDU guard, BPDU filter, root guard, dan loop guard. Selanjutnya RSTP atau Rapid Spanning Tree Protocol or IEEE 802 1W is an evolution of STP that provides faster convergence than STP. Nah, Rapid Spanning Tree ini merupakan evolusi dari STP yang menyediakan konvergensi lebih cepat daripada STP. Kemudian Rapid PVST Plus. This is a Cisco enhancement of RSTP that use PVST Plus and provides a separate instance of 802 1W per VLAN. Each separate instance supports port phase, BPDU, BPDU filter, root guard, and loop guard. Nah, ini merupakan versi peningkatan Cisco untuk RSTP yang menggunakan PVST Plus dan menyediakan instan terpisah dari 802 1W per VLAN. Jadi setiap instan terpisah untuk mendukung port phase, BPDU guard, BPDU filter, root guard, and loop guard. Selanjutnya ada MSTP atau Multiple Spanning Tree Protocol. Is an IEEE standard inspired by the earlier Cisco
proprietary multiple instance STP or MISTP implementation. MISTP maps multiple VLANs into the same spanning tree instance. Jadi multiple spanning tree protokol ini merupakan standar IEEE yang terinspirasi oleh implementasi multiple instance STP milik Cisco sebelumnya. Nah, MSTP ini memetakan beberapa VLAN ke dalam spanning tree yang memiliki instance yang sama. Selanjutnya MST. Multiple spanning tree is the Cisco implementation of MSTP, which provides up to 16 instances of RSTP and combines many VLANs with the same physical and logical topology into a common RSTP instance. Each instance supports portfaz, BPDU guard, BPDU filter, root guard, and loop guard. Jadi, multiple spanning tree ini merupakan implementasi Cisco dari MSTP yang menyediakan hingga 16 instan RSTP dan menggabungkan banyak VLAN dengan topologi fisik dan logis yang sama menjadi instan RSTP yang umum. Nah, setiap instance-nya itu mendukung portfaz, BPDU guard, BPDU filter, root guard, dan loop guard. Next, RSTP concepts atau konsep RSTP. Jadi RSTP IE 802.1w ini menggantikan 802.1d yang asli itu dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dari mundurnya. Pada dasarnya ini tuh sama dengan terminologi yang asli. Sebagian besar parameternya itu tidak berubah. Pengguna yang familiar dengan standar STP asli dapat dengan mudah mengonfigurasi RSTP. Karena algoritma spanning tree yang sama digunakan untuk STP dan RSTP yang berguna untuk menentukan peran dan topologi port. RSTP ini meningkatkan kecepatan perhitungan ulang spanning tree saat topologi jaringan layer 2 tuh berubah. RSTP dapat mencapai konvergensi yang jauh lebih cepat dalam jaringan yang dikonfigurasi dengan benar. Jika port dikonfigurasi menjadi port alternatif, port tersebut dapat segera berubah ke status penulisan tanpa menunggu jaringan untuk konvergen. Selanjutnya, RSTP port states and port roles. STP and RSTP port states. As shown in the figure, there are only 3 port states in RSTP that correspond to the 3 possible operational states in STP. The 802 1D disable, blocking, and listening states are made into a unique 802 1W discarding state. Yang pertama ini pelabuhan STP dan RSTP. Nah, jadi cuma ada 3 status port di RSTP yang sesuai dengan 3 kemungkinan status operasional di STP. Status 802.1d dinonaktifkan, diblokir, dan didengarkan dan digabungkan menjadi status pembuangan 802.1w yang unik. Next, STP and RSTP port roles. As shown in the figure, root ports and designed ports are the same for both STP and RSTP. However, there are 2 RSTP port roles that correspond to the blocking state of STP. In STP, a block port is defined as not being the designed or root port. RSTP has 2 port roles for this purpose.
Jadi peran port STP dan RSTP ini port root dan port yang ditunjuk sama untuk STP dan RSTP. Akan tetapi ada dua peran port RSTP yang sesuai dengan status pemblokiran STP. Nah, kalau dalam STP, port yang diblokir ini didefinisikan sebagai bukan port yang ditunjuk atau port root. RSTP ini memiliki dua peran port untuk tujuan ini. Next, RSTP alternate and backup ports. As shown in the figure, the alternate port has an alternate path to the root bridge. The backup port is backup to a shared medium, such as hub. A backup port is less common because hubs are now considered legacy device. Ya, ini port alternatif dan cadangan RSTP. Jadi port alternatif ini memiliki jalur alternatif ke jembatan akar. Port cadangan merupakan cadangan ke media bersama seperti hubungan. Port cadangan kurang umum karena hub kini dianggap sebagai perangkat langganan. Next, port fast and BPDU guard. When a device is connected to a switch port or when a switch power up, the switch port goes through both the listening and learning states, each time waiting for the forward delay time to expire. This delay is 50 seconds for each state, listening and learning, for a total of 30 seconds. This delay can present a problem for DHCP client trying to discover a DHCP server. DHCP message from the connect host will not forward for the 30 seconds of forward delay timers and the DHCP process may time out. The result is an IPv for silent client will not receive a valid IPv4 address. Jadi saat perangkat ini tersambung ke port switch atau saat switch menyala, port switch akan melalui status mendengarkan dan belajar. Setiap kali menunggu timer forward delay berakhir, penundaan ini akan ditunda selama 15 detik untuk setiap status mendengarkan dan belajar, dengan jadinya totalnya selama 30 detik. Nah, penundaan inilah yang bakal nimbulin masalah bagi klien DHCP yang mencoba menemukan server DHCP. Karena pesan DHCP dari host yang tersambung tidak akan diteruskan selama 30 detik, timer forward delay dan proses DHCP mungkin bakal habis saat waktunya. Jadi, klien IP4 itu nggak akan menerima alamat IP4 yang valid. When a switch port is configured with port fast, that port transitions from blocking to forwarding state immediately, bypassing the usual 802.1d STP transition states, the listening and learning states, and avoiding of a 30-second delay. You can use purpose on access ports to allow device connect to this port, such as the DHCP client. Jadi ketika port switch ini dikonfigurasi dengan port fast, port tersebut itu bakal langsung beralih dari status pemblokiran ke status penerusan. Nah, kita juga bisa menggunakan port fast pada port access untuk mengizinkan perangkat yang terhubung ke port tersebut, seperti klien DHCP untuk mengakses jaringan dengan segera. Karena tujuan port fast ini yaitu untuk meminimalkan waktu yang harus ditunggu port access untuk pohon rentang untuk bertemu. Maka port ini hanya dibolehkan pada port access yang menggunakan.
Next, alternatives to STP. STP was and still is an Ethernet loop prevention protocol. Over the years, organizations require greater resiliency and availability in the LAN. Ethernet LANs went from a few interconnect switch connected to a single router to a sophisticated hierarchical network designing including access, distribution, and core layer switch. Jadi alternatif untuk STP. STP yang dulu dan yang sekarang ini merupakan protokol pencegahan loop Ethernet. Nah, selama bertahun-tahun, berbagai organisasi membutuhkan ketahanan dan ketersediaan yang lebih baik dalam LAN. LAN Ethernet berubah dari beberapa saklar yang saling terhubung ke satu router menjadi desain jaringan hierarkis yang canggih termasuk saklar akses, distribusi, dan lapisan inti. Depending on the implementation, layer 2 may include not only the access layer, but also the distribution or even the core layers. The designs may include hundreds of switches with hundreds or even thousands of VLANs. STP has adapted to the add redundancy and complexity with enhancement as part of RSTP and MSTP. An important aspect to network design is fast and predictable convergence when there is a failure or change in the topology. Spanning tree does not offer the same efficiency and predictabilities provided by routing protocol at layer 3. Jadi, tergantung pada implementasinya, layer 2 itu dapat mencakup tidak hanya lapisan akses, tetapi juga pada lapisan distribusi atau bahkan lapisan inti. Desain ini dapat mencakup ratusan switch dengan ratusan atau bahkan ribuan VLAN. Nah, STP ini telah beradaptasi dengan redundansi dan kompleksitas yang ditambahkan dengan penyempurnaan sebagai bagian dari RSTP dan MSTP. Nah, aspek penting dalam desain jaringan yaitu konvergensi dengan cepat dan dapat diprediksi ketika terjadi kegagalan atau perubahan dalam topologi. Spanning tree ini tidak menawarkan efisiensi dan prediktibilitas yang sama seperti yang disediakan oleh protokol routing pada layer 3. Although STP will most likely continue to be used as a loop prevention mechanism in the enterprise on access layer switch, other technologies are also being used, including the following: multi-system link aggregation, short path bridging, transparent interconnect of lots of link. Jadi meskipun STP ini mungkin akan diteruskan sebagai mekanisme pencegahan loop di perusahaan pada switch lapisan akses, teknologi lain juga digunakan termasuk multi-system link aggregation yang jembatan jalur terpendek, agregasi tautan multisistem, kemudian shortest path bridging atau jembatan jalur terpendek, dan transparent interconnect of lots of links atau interkoneksi transparan yang banyak lautan. Kemudian di sini ada cek pengetahuan kita tentang evolusi dari STP. Question 1. Which three STP port states are merged into the RSTP discarding port state? Choose 3. Disable, blocking, and listening.
Question 2. Which protocol was designed to bring faster convergence to SDP? RSTP. Question 3. Which technology solved the problem of a device being unable to get IPv4 address from the DHCP server due to SDP forwarding delay timers? WordPress. Okay. Selanjutnya di sini ada quiz lagi. Which port state will switch port immediately transition to when configured to port for PortFast? Question 2. After the election of the root bridge has been complete, how will switch find the best path to the root bridge? Question 3. Which is the default STP operation mode on Cisco Catalyst switch? PVST+. Question 4. What value determines to the root bridge when all switch connected by trunk links have default STP configuration? MAC address. Question 5. During the implementation of Spanning Tree Protocol, all switches are rebooted by the network administrator. What is the first step of Spanning Tree election process? All switches send out BPDU advertising themselves as the root bridge. Question 6. Which two concepts relate to a switch port that is intended to have one end device attached and intended never to be used connect to another switch? Choose 2. PortFast and each. Number 7. Which three port states are used by Rapid PVST Plus? Choose 3. Discarding, talking, no talking, no listening, burn. Number 8. When PVST is running over a switch network, which port state can participate in BPDU frame forwarding based on BPDU's received but does not forward data frames? Listening. Number 9. Which STP port role is adopted by a switch port if there is no other port with a lower cost to the root bridge? Root port. Number 10. Which two statements describe a switch port that is configured with forward? Choose 2. Number 11. What is one way to correct a spanning tree failure? Manually remove. Number 12. What additional information is contained in the 12-bit extended the system ID of a BPDU?
Number 30. An administrator is troubleshooting a switch and wants to verify if it is a root bridge. What command can be used to do this? Show spanning tree. Number 14. What is an accurate description of redundancy? Redundancy is designing a network to use multiple paths between switches to ensure there is no single point of failure. Baiklah, ini dia hasil penjelasan modul 5 tentang STP konsep dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.